Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Perkenalkan, nama saya Baratan Nur Aziz, NIM saya 19150. Di sini saya akan menjelaskan tugas asistensi lab activity patologi anatomi blok EMS tahun 2022. Alhamdulillah di sini saya mendapatkan materi tentang adenomatous goiter. Baik, untuk definisinya sendiri, untuk adenomatous goiter merupakan tumor jinak atau adanya suatu pembesaran jinak dari kelenjar tiroid. Untuk etiologinya sendiri, adenomatous goiter ini umumnya dia bersifat sporadis, kemudian tetapi dia terdapat faktor lingkungan dan genetik yang mempengaruhi terbentuknya adenoma goiter. Untuk faktor lingkungan sendiri itu merupakan yang paling sering memicu terjadinya adenoma goiter, merupakan defisiensi iodin ataupun iodium. Untuk faktor risiko dari adenomatous goiter, di sini ada yang pertama defisiensi iodium, lalu ada mutasi genetik terutama pada gen BRAF, RET, KRAS, dan juga PAX, PPAR. Selanjutnya untuk epidemiologinya sendiri dari adenomatous goiter, dia merupakan jenis pembesaran kelenjar tiroid yang paling sering terjadi, yaitu sekitar 90-92% dari total kasus pembesaran kelenjar tiroid. Untuk prevalensinya sendiri lebih banyak pada wanita dibandingkan pria, untuk perbandingannya itu 5:1, lalu lebih sering terjadi pada usia tua lebih dari 40 tahun. Untuk gejala klinisnya umumnya itu tidak bergejala atau simptomatik, kemudian biasanya didapati adanya pembesaran pada leher bagian depan. Kemudian untuk alur diagnosis, yang pertama dilakukan anamnesis pada pasien, itu ditemukan biasanya pasien itu mengeluhkan adanya pembesaran pada leher dan tidak terasa nyeri. Kemudian kita juga perlu menanyakan riwayat keluarga untuk apakah ada yang pernah mengalami keluhan serupa dan juga riwayat konsumsi garam beriodium sebelumnya. Kemudian setelah anamnesis dilakukan juga pemeriksaan fisik. Yang pertama dilakukan dari inspeksi leher, itu akan ditemukan adanya tampak pembesaran massa. Kemudian dari palpasi dilakukan, itu akan ditemukan adanya teraba massa yang biasanya itu nodul irreguler. Kemudian ketika pasien menelan, itu massa yang teraba itu ikut bergerak. Lalu pada saat auskultasi ini akan didapatkan umumnya itu biasanya baik, tapi biasanya itu ditemukan juga adanya bruit positif pada pemeriksaan auskultasi. Lalu dari hasil perkusinya sendiri, itu dapat dilakukan perkusi pada klavikula untuk mendeteksi apakah pembesaran sudah mencapai lokasi tersebut atau belum. Lalu setelah pemeriksaan fisik dilakukan juga pemeriksaan penunjang, di mana untuk adenomatous goiter sendiri ini umumnya dapat didiagnosis hanya dengan pemeriksaan fisik. Tetapi apabila pada pasien mengeluhkan gejala yang mengarah ke arah keganasan, maka kita juga dapat melakukan pemeriksaan penunjang. Contohnya itu ada gejala yang mengarah ke keganasan, di sini seperti nyeri saat menelan, dyspnea, dan juga suara serak ataupun parau. Lalu pemeriksaan penunjang yang biasa dilakukan untuk adenomatous goiter sendiri, itu yang pertama ada pemeriksaan hormon tiroid. Umumnya pada adenoma goiter, kadar T3 dan juga T4 itu normal, tetapi pada kadar TSH-nya itu meningkat. Lalu apabila terdapat adanya penurunan TSH, maka dapat dicurigai adanya pembesaran yang mengarah ke arah keganasan. Lalu dilakukan juga pemeriksaan penunjang seperti pencitraan radiologi, contohnya seperti USG atau ultrasonografi, di mana ini merupakan teknik pencitraan yang paling sering digunakan dalam pemeriksaan penunjang adenomatous goiter. Lalu juga dapat dilakukan CT scan, lalu ada MRI, kemudian juga bisa dilakukan positron emission tomografi atau PET apabila diagnosisnya itu masih belum bisa ditegakkan setelah dilakukan USG. Kemudian dilakukan juga biopsi, di mana teknik biopsi yang paling sering digunakan adalah biopsi jarum atau fine needle aspiration atau FNA, di mana untuk teknik biopsi ini bertujuan untuk melihat histopatologi dari kelenjar tiroidnya. Lalu untuk gambaran mikroskopiknya di sini ada gambarnya, di mana di sini menjadi dua bagian, ada yang GO dan juga AD. Untuk keterangannya sendiri, untuk yang GO itu merupakan gambaran histologi goiter yang normal. Lalu untuk yang AD ini merupakan gambaran dari adenomatous goiter. Lalu untuk yang bintang warna biru ini ada dua buah pada gambar ini. Pada gambar contoh, di sini adalah merupakan massa koloid yang berada di dalam lumen folikel dan ukuran folikel yang bervariasi. Kemudian untuk gambaran makroskopiknya, di sini bisa dilihat untuk makroskopiknya sendiri yang diberikan
tanda pada area lingkaran titik putih ini merupakan tampak dari multinodular goiter dengan area kistik. Baik, ini adalah referensi saya dalam membahas adenomatous goiter ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.